Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Syifahna Nabila dari kelas MBS 22C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar fikih muamalah. Fikih muamalah dan pembangunan masyarakat ekonomi syariah. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Perkembangan sistem perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maksudnya adalah implementasi prinsip-prinsip syariah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Intinya, prinsip tersebut mengacu kepada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Upaya dan strategi menuju masyarakat anti riba. Upaya dan strategi menuju masyarakat anti riba adalah praktek riba yang sistemik telah menyebabkan terpisahnya sektor moneter dengan sektor real, sehingga menimbulkan keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini sebenarnya diperingatkan dalam Al-Quran. Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menggali kembali peringatan mengenai riba di dalam Al-Quran, termasuk mencari solusi pemecahannya dengan metode analisis tafsir maud. Dalam didapat kesimpulan bahwa diharamkan riba karena riba mengandung bahaya dan dampak baik secara mikro maupun makro. Bertahapnya pengharaman riba memberi pemahaman bahwa untuk menghadapi sistem riba juga diperlukan tahapan dan strategi yang terencana. Dan strategi utama menghadapi sistem riba adalah dengan mengalahkan zakat dan sedekah. Pendahuluan. Dalam pandangan seorang banker dan debitur, sistem bunga yang dilandasi saling ridho dan terkesan tidak menzalimi dianggap sebagai sebuah sistem yang wajar dan tidak menjadi masalah, bahkan bersifat positif konstruktif bagi masyarakat. Padahal di dalam Al-Quran status riba sudah final. Dari sisi penawaran, riba adalah komponen yang menyebabkan naiknya harga barang dan jasa akibat naiknya biaya produksi, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan inflasi. Dari sisi permintaan, riba yang telah menjadi komponen harga menyebabkan bertambahnya beban yang harus dibayar oleh konsumen dan berpotensi menciptakan pengisapan kekayaan konsumen oleh produsen dan pemilik modal. Jenis-jenis riba. Secara umum, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sementara riba jual beli terbagi dua, riba fad dan riba nasiah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berutang. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan riba fad adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang selanjutnya adalah riba nasiah. Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini yang diserahkan kemudian. Kesimpulannya, semua jenis riba yang diharamkan berdasarkan nas dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Quran menyoroti praktek riba tidak hanya dalam konteks mikro, tapi juga makro, yang telah sistemik dan menimbulkan dampak yang luas serta membahayakan perekonomian secara umum. Di antara strategi yang Allah sebutkan langsung bergandengan dengan riba adalah zakat dan sedekah. Definisi al-wadiah. Definisi al-wadiah adalah mengacu pada tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keutuhan harta titipan, sehingga pihak tersebut boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Contoh al-wadiah dalam ekonomi syariah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat. Nasabah yang bersangkutan menghendaki. Ketentuan wadiah. Syarat wadiah. Yang pertama, orang yang menitipkan dan yang dititipkan harus berakal. Yang kedua, harta atau barang yang
yang dititipkan harus bisa diberikan secara fisik. Yang ketiga, kedua belah pihak harus sudah balik, dapat membedakan sesuatu yang baik atau buruk. Landasan syariah al-wadi'ah. Landasan syariah al-wadi'ah adalah mengacu pada tanggung jawab pihak sehingga pihak tersebut boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pengertian wadi'ah mengacu pada akad tertentu tentang penelitian barang dan uang. Dengan kata lain, wadi'ah adalah sebuah aktivitas yang mencakup tentang penitipan barang. Ini dilakukan antara pihak yang ingin melakukan penitipan kepada pihak yang memiliki kuasa serta mendapatkan kepercayaan dan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Jenis akad wadi'ah. Dalam memahami pengertian wadi'ah, ada dua jenis akad wadi'ah yang umum digunakan sebagai prinsip. Yang pertama jenis akad wadi'ah, yang kedua wadi'ah yad damanah. Al-wadi'ah yad al-amanah. Wadi'ah yad amanah adalah pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Sesuai kelaziman, pihak menerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Jelaskan apa yang dimaksud al-wadi'ah. Dalam bidang ekonomi syariah, wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Al-wadi'ah yad al-damanah. Pengertian wadi'ah dalam prinsip ini mengacu pada tanggung jawab pihak yang dititipkan atas keutuhan harta titipan sehingga pihak tersebut boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.